Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa sekalian. Kita lanjutkan kembali untuk perkuliahan materi 7 dan 8 untuk mata kuliah mutu pelayanan rekam medis, dan pokok bahasan kita pada hari ini adalah kolaborasi PMIK dan tenaga kesehatan lain dalam audit rekam medis. Sebelumnya saya sampaikan dulu visi dan misi, nanti ya, visi dan misi prodi rekam medis dan kesehatan nanti bisa dibaca ya. Rekam medis ini merupakan catatan dan dokumen yang berisikan yang penting tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Nah, tujuan rekam medis tentunya adalah banyak aspek ya, ada aspek administrasi, ada legal, finansial, kemudian penelitian, edukasi, untuk pendidikan, dan juga dokumentasi. Jadi untuk fungsi rekam medis sendiri itu sebagai dasar pemeliharaan dan pengobatan pasien, juga sebagai bahan pembuktian dalam perkara hukum, bahan untuk keperluan penelitian dan juga pendidikan, dasar pembiayaan kesehatan, dan bahan untuk menyiapkan statistik kesehatan. Nah, karena fungsi rekam medis inilah maka di negara-negara maju, negara Indonesia khususnya, eh, telah ditentukan standar baku tentang pembuatan rekam medis yang mencerminkan kualitas mutu dan pelayanan yang diberikan oleh pemberi pelayanan pada pengguna pelayanan kesehatan. Nah, tentunya nanti akan banyak kolaborasi ya, kolaborasi antara PMIK dengan dokter, kemudian IT, eh, perawat, bidan, dan lain sebagainya. Nah, nanti akan berkaitan dengan audit rekam medis. Apapun bentuk dan tempatnya, kolaborasi ini meliputi suatu pertukaran dan pandangan ataupun ide yang memberikan perspektif kepada seluruh kolaborator. Nah, apa sih kolaborasi itu sendiri? Kolaborasi adalah hubungan kerja di antara tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien atau klien, dalam melakukan diskusi tentang diagnosa, melakukan kerjasama dalam asuhan kesehatan, saling berkonsultasi ataupun berkomunikasi, serta masing-masing bertanggung jawab pada pekerjaannya. Nah, manfaat kolaborasi itu apa? Manfaat kolaborasi ini dilakukan dengan beberapa alasan sebagai manfaat kolaborasi, yaitu pendekatan dalam pemberian asuhan keperawatan si pasien dengan tujuan memberikan kualitas pelayanan yang terbaik bagi kliennya, sebagai penyelesaian konflik untuk menemukan penyelesaian masalah ataupun isu, dan juga memberikan model yang baik riset kesehatan. Nah, komponen kompetensi sebagai dasar kolaborasi ini adalah gambaran penting untuk kolaborasi mencakup keterampilan komunikasi yang efektif, saling menghargai, saling percaya, memberi dan menerima umpan balik, kemudian pengambilan keputusan dan manajemen konflik. Ini adalah beberapa komponen dalam kolaborasi. Nah, keterampilan komunikasi efektif ini adalah kemampuan dalam menyampaikan pesan. Nah, bagaimana pesan itu disampaikan dan informasi itu disampaikan dengan baik dan juga menjadi pendengar yang baik, dan keterampilan menggunakan berbagai media, mau nanti rekam medis manual maupun rekam medis elektronik. Jadi membangun komunikasi yang efektif ini harus menguasai beberapa keterampilan, yaitu membaca, menulis, mendengar, dan berbicara tentunya. Kita harus banyak mendengar, banyak membaca dan menulis, dan banyak diskusi. Kedua, saling menghargai dan saling percaya. Nah, saling menghargai dan saling percaya ini terjadi atau dilakukan minimal dua orang ataupun lebih yang menunjukkan merasa terhormat atau menghormati satu sama lain, saling harga menghargai terhadap satu sama lain, dan juga rasa percaya terjadi saat seseorang percaya terhadap tindakan orang lain. Bagaimana eh, pemeriksaan sudah diberikan, kemudian hasil pemeriksaan nanti bisa diskusikan sebagai dasar komunikasi efektif ataupun juga kolaborasi tadi. Kemudian juga saling menghargai.
maupun rasa percaya yang menyeratkan bahwa suatu proses ini dapat dilakukan dengan baik secara bersama-sama. Tentunya tujuannya untuk eh, perawatan pasien ataupun kesembuhan si pasien tadi. Kemudian memberi dan menerima umpan balik. Nah, ketika kita berkolaborasi, tentunya akan saling memberi dan saling menerima informasi, kemudian akan terjadi umpan balik satu dengan yang lain, yaitu memberikan umpan balik pada saat yang tepat, relevan, dan juga membantu untuk kesembuhan kliennya, membantu untuk kelancaran komunikasi satu dengan yang lainnya. Nah, umpan balik di sini dapat dipengaruhi oleh persepsi tentunya. Mungkin persepsi personal, peran hubungan, kemudian harga diri, percaya diri, emosi, lingkungan, dan waktu dari terjadinya proses komunikasi kolaborasi tersebut. Kemudian adanya pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan ini merupakan proses pengambilan keputusan di tingkat tim tentunya. Karena tadi ada kolaborasi, berarti akan ada timnya. Kolaborasi berarti akan ada diskusinya. Mencakup pembagian tanggung jawab untuk hasilnya bagaimana. Nah, untuk menciptakan tim tersebut harus mengikuti tiap langkah proses pengambilan keputusan yang dimulai dengan definisi masalah yang jelas. Masalah kesehatan pasiennya seperti apa, dari mulai pasien masuk, kemudian anamnesa awal, kemudian nanti sampai dengan penegakan diagnosisnya, pengobatan, sampai dengan pasien sembuh, dan perencanaan kontrol. Kemudian adanya manajemen konflik. Tentunya ketika kita berkolaborasi, tidak menutup kemungkinan adanya konflik satu dengan yang lain. Petugas kesehatan satu dengan yang lain. Tapi bagaimana kolaborasi ini terjadi dan meminimalisir konflik tersebut. Nah, manajemen konflik ini tentunya akan sangat penting. Dan manajemen konflik ini dapat terjadi di situasi apapun, kapanpun, di saat kerjasama itu terjadi ataupun kolaborasi itu terjadi. Konflik ini adalah peran muncul yang sangat apapun sangat diminimalisir, ya, tidak diharapkan tentunya karena ada konflik tadi. Nah, dan konflik nanti ada interpersonal, ada konflik yang berbeda dengan harapan mungkin, konflik yang berbeda dengan pengobatan, konflik antar peran mungkin itu akan terjadi, mungkin terjadi. Kemudian adanya juga konflik kelompok dan konflik lainnya. Kemudian ketika kita berkolaborasi, ya, kita melakukan kerjasama dengan pemberi asuhan ataupun juga pemberi kesehatan lainnya, tentunya kita harus mengedepankan komunikasi efektif di sini. Nah, komunikasi efektif ini terdiri dari dua istilah, yaitu komunikasi dan efektif. Komunikasi sendiri adalah proses menyampaikan ataupun berbagi informasi, pikiran ataupun perasaan melalui lisan, tulisan maupun bahasa tubuh. Sedangkan efektif ini membawa hasil atau sesuai dengan harapan dan tujuan yang ingin dicapai. Komunikasi ini nanti juga eh, bertujuan untuk bertukar pikiran, opini, informasi melalui perkataan, tulisan maupun tanda-tanda. Tadi bisa bahasa tubuh atau juga kode-kode yang lain. Nah, komunikasi interprofesi adalah bentuk interaksi untuk bertukar pikiran, kemudian opini dan informasi yang melibatkan dua profesi atau lebih dalam upaya untuk menjalin kolaborasi interprofesi. Komunikasi interprofesi ini merupakan komunikasi interprofesi yang bagian dari interprofessional education yang saat ini banyak digunakan ataupun diterapkan pada perguruan tinggi kesehatan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan outcome dan juga perawatan pasien, memitigasi ataupun meminimalisir medical error, percepatan pelayanan, mengurangi ketidakefektifan dan biaya pelayanan kesehatan, dan meningkatkan hubungan staf dan kepuasan kerja. Jadi komunikasi interprofesional ini dapat diartikan sebagai proses perencanaan, pelaksanaan, dan juga mengevaluasi suatu program. Nah, komunikasi yang ditujukan untuk penyedia layanan kesehatan.
Adapun pengertian lain dari komunikasi interprofesional adalah komunikasi yang mampu dilaksanakan ataupun komunikasi yang terjadi antar multidisiplin ilmu mengenai praktek keprofesian yang berkolaborasi guna meningkatkan kerjasama dalam pelayanan kesehatan. Komunikasi interprofesional adalah bentuk interaksi yang bertukar pikiran, opini, dan informasi yang melibatkan dua profesi atau lebih dalam upaya untuk menjalin kolaborasi interprofesi. Nah, tujuannya apa untuk kolaborasi interprofesi ini? Tujuannya adalah mewujudkan kesehatan pasien yang lebih baik karena adanya komunikasi antar perawat, dokter, bidan, ahli gizi, apoteker, dan lain sebagainya tadi. Bertukar, bertukar informasi dan alat medis agar lebih efektif dan untuk mewujudkan praktek medis serta mengadvokasi untuk menerapkan standar baru pelayanan perawatan kesehatan. Nah, dengan adanya tujuan tersebut, diharapkan semua tenaga medis dapat memberikan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya tanpa adanya kesalahan komunikasi antar tenaga medis. Kemudian juga meningkatkan koordinasi perawatan, memperbaiki hasil perawatan, dan juga mengurangi kesalahan medis tadi. Serta juga dapat meningkatkan kepuasan pasien tentunya. Ketika tim kesehatan ini berfungsi dengan baik dan berkomunikasi dengan efektif, pasien akan merasa didukung, pasien akan merasa lebih baik, pasien akan merasa eh, proses perawatan itu berjalan dengan baik, sehingga eh, kesembuhan pasien meningkat dan juga kepuasan pasien juga akan meningkat. Kemudian prinsip-prinsip dari komunikasi interprofesional adalah keterbukaan dan transparansi, respek dan empati, kolaborasi, serta penggunaan bahasa yang jelas. Karena tadi setiap apa namanya setiap individu dalam tim ini memiliki hak untuk mengungkapkan dan menjelaskan pendapatnya ataupun pandangan mereka untuk melakukan suatu tindakan tadi. Antara pesan yang diberikan, transparansi, terbukaan, kemudian juga ketika kita menerima ada rasa respect empatinya, bagaimana menerima komunikasi informasi tersebut, pesan yang diberikan dalam bentuk lisan maupun tulisan seperti apa. Nanti akan tergambarkan dari raut wajah mungkin, dari gerak tubuhnya mungkin seperti itu. Kemudian faktor-faktor yang mendukung dan juga penghambat komunikasi interprofesional. Nah, ini perlu didukung oleh faktor-faktor yang dapat meningkatkan keefektifan dalam berkomunikasi tentunya. Adanya persepsi tadi, lingkungan, dan juga adanya pengetahuan. Jadi tingkat pengetahuan itu juga akan berpengaruh pada apa namanya, eh, akan berpengaruh pada penyampaian pesannya seperti apa, bagaimana kejelasannya, menimbulkan eh, feedback yang positif atau negatif. Jadi pengetahuan juga akan berpengaruh terhadap komunikasi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi interprofesi, efektivitas, pesan harus sama, kemudian sensitivitasnya anggota tim harus peka terhadap kebutuhan dan perspektif anggota, kesesuaian antara pesan yang diterima, kemudian gaya komunikasi, dan juga menjaga nama baik. Jangan sampai ketika berkomunikasi kita menjelek-jelekan seseorang atau menjelek-jelekan suatu badan. Nah, kolaborasi ataupun eh, komunikasi ketika adanya audit medis dan adanya audit rekam medis. Kita harus pahami dulu terkait dengan audit medis. Ini adalah upaya evaluasi secara profesional terhadap mutu pelayanan medis yang diberikan kepada pasien dengan menggunakan rekam medis, baik itu rekam medis manual maupun rekam medis elektronik. Nah, audit rekam medis ini is the process examine. Ini adalah rekam medis yang terkait dengan kelengkapan, kemudian adanya verifikasi, ya, verifikasi informasi, kemudian adanya
terkait dengan pengelolaan yang baik tentunya. Nah, rekam medis ini berperan sebagai sumber data. Sumber data guna memenuhi fungsi tersebut, maka rekam medis harus dikelola secara rapi, profesional tanpa pengelolaan yang baik, maka akan menjadikan rekam medis itu salah arah ataupun keputusan yang diambil atau pengambilan kesimpulan itu akan salah ketika rekam medis tidak diolah dengan baik. Nah, faktor kunci pengembangan pelayanan rekam medis atau pelayanan rumah sakit adalah bagaimana meningkatkan mutu pelayanan medisnya. Mutu pelayanan medis ini sangat terkait dengan safety, karena itu pencegahan medical error ini sangat penting. Ya. Medical error ini merupakan masalah yang serius karena semakin banyak data terkait dengan medical error dan sering berakhir dengan tuntutan pasien. Kemudian juga di Indonesia ini juga data yang pasti belum ada. Salah satu sebab lemahnya data ini adalah medical error yang ada di rumah sakit. Nah, maka diperlukan audit mutu tentunya. Nah, audit mutu itu apa? Penilaian terhadap pengendalian secara independen, sistematis terukur yang mempengaruhi efektivitas mutu, pemenuhan dari implementasi terhadap standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian ada juga audit lingkungan. Audit lingkungan ini adalah untuk menentukan apakah semua ataupun tingkatan yang ada dalam suatu organisasi telah memenuhi persyaratan dan peraturan dan kebijakan serta standar internal atau belum. Audit medis dengan audit rekam medis. Nah, ini bedanya apa? Audit rekam medis ini dilakukan oleh petugas rekam medis dengan melihat kelengkapan pengisian rekam medis. Sedangkan audit medis ini dilakukan oleh staf medis dengan melihat diagnosis, kemudian pengobatan yang terdokumentasi dalam rekam medis tersebut telah sesuai dengan standar pelayanan medis atau belum. Tujuannya apa? Tujuan terkait dengan audit rekam medis ini, tujuan audit rekam medis atau tujuan dari audit pendokumentasian rekam medis ini dengan melakukan analisis secara rutin terhadap isi rekam medis dan harus dilakukan agar pengelolaan isi ini dapat memenuhi tujuannya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah sebagai alat komunikasi. Alat komunikasi informasi asuhan pasien. Kemudian juga mengidentifikasi keakuratan dan pendokumentasian rekam medis, menghasilkan rekam medis yang lengkap dan menemukan ataupun keuntungan yang hilang. Juga rekam medis ini sebagai alat bukti tentunya, alat bukti legal berkaitan dengan penanganan penyakit si pasien, kemudian rincian tagihan biaya maupun pasien yang umum maupun yang jaminan kesehatan nasional, evaluasi para ahli, dan juga melengkapi data klinis pasien, kebutuhan administrasi, dan riset edukasi. Ini adalah tujuan diadakannya audit rekam medis. Nah, audit rekam medis nanti dengan cara apa saja audit rekam medis? Audit rekam medis ada beberapa cara. Nanti ada audit rekam medis, ada audit rekam medis secara kuantitatif. Ini adalah telah review isi rekam medis yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan ataupun menemukan kekurangan khusus yang berkaitan dengan pencatatan rekam medis. Seperti tadi saya sampaikan di kelas, ya, kelas sebelumnya tadi, audit kuantitatif atau analisis kuantitatif ini untuk mengetahui kelengkapan pencatatan. Saya contohkan tadi, nama Andi Karisma Nurdiansyah. Nah, apakah itu dicatat lengkap Andi Karisma Nurdiansyah atau Andi Karisma disingkat KN? Andi KN seperti itu. Nah, itu lengkap. Itu ada tapi tidak lengkap seperti itu. Analisis kualitatif ini adalah analisa yang ditujukan kepada mutu berkas rekam medis untuk mendapatkan kualitas rekam medis yang optimal. Petugas rekam medis dipercaya melakukan analisis kelengkapan keakuratan terhadap berkas rekam medis. Kemudian nanti kualitatifnya nanti berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya, bisa dokter, perawat, bidan, dan lain sebagainya yang berhubungan langsung dalam pengisian rekam medis tersebut. Kemudian audit rekam medis secara statistik adalah pengolahan data rekam medis yang tidak lengkap dan menyajikan data angka ketidak lengkap untuk dijadikan evaluasi. Bagaimana menyiapkan ataupun
bagaimana keterkaitannya audit rekam medis dengan hukum, finansial, dan medis tadi. Nah, keterkaitan antara audit rekam medis dengan hukum, audit rekam medis dengan finansial, dan audit rekam medis dengan medis. Audit rekam medis yang berkaitan dengan hukum, ini adalah dalam konteks audit rekam medis, ini merujuk pada kewajiban untuk memenuhi peraturan dan regulasi yang terkait dengan pengelolaan data medis yang bersifat pribadi dan sensitif. Tentunya ada beberapa hal penting ya dalam audit rekam medis. Harus ada perlindungan data pasiennya berdasarkan undang-undang yang berlaku. Undang-undang perlindungan data pribadi di Indonesia itu sudah ada. Kemudian rumah sakit ataupun lembaga medis lain, bisa puskesmas, klinik itu wajib menjaga kerahasiaan data pasien. Audit rekam medis memeriksa apakah data rekam medis disimpan dengan aman dan apakah aksesnya dibatasi hanya pada pihak yang berwenang. Kemudian standarnya bagaimana standar kualitas dan kepatuhan hukum. Nah, untuk standar kualitas dan kepatuhan hukum ini audit membantu memastikan bahwa rumah sakit atau lembaga medis ini memenuhi standar dan peraturan hukum yang ada ataupun peraturan hukum yang berlaku. Seperti akreditasi ya, akreditasi saya sampaikan tadi. Rumah sakit wajib ya, rumah sakit, puskesmas, klinik itu wajib akreditasi. Itu salah satu sebagai bukti kepatuhan hukum bahwa pelayanan kesehatan itu harus melakukan akreditasi. Kemudian ada juga terkait dengan menjaga ataupun mendokumentasikan rekam medisnya, baik manual maupun elektroniknya. Tanggung jawab hukumnya bagaimana dalam kasus hukum? Nah, rekam medis ini sering menjadi bukti hukum penting dalam perkara hukum seperti malpraktek ataupun klaim asuransi. Ya, memastikan bahwa rekam medis lengkap, sah, dan disimpan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kemudian audit rekam medis terkait dengan pelaksanaannya. Ada internal auditor. Nah, internal auditor ini memastikan bahwa rumah sakit atau lembaga medis, rumah sakit, puskesmas, ataupun klinik tadi mematuhi kebijakan internal sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku terhadap memastikan terhadap keamanan, kemudian memastikan terhadap penggunaannya seperti itu. Kemudian adanya eksternal auditor. Nah, eksternal auditor ini menilai kepatuhan rumah sakit ataupun lembaga medis tadi terhadap hukum dan peraturan eksternal yang berlaku. Kemudian eksternal auditor akan memberikan opini independen tentang apakah sistem dan prosedur yang ada ini sudah memadai atau belum. Regulasinya seperti apa, kemudian eh, peraturan-peraturan yang harus ada itu apa saja. Kemudian adanya audit rekam medis terhadap finansial ataupun terhadap medis tadi. Nah, terhadap finansial ini berfokus pada aspek pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan rekam medis, kemudian ada klaim asuransi, kemudian ada juga pembayaran eh, biaya perawatan pasien, ya. Kemudian adanya persiapan untuk audit rekam medis. Nah, apa saja sih persiapan audit rekam medis? Kita harus mempersiapkan yang pertama adalah SDM-nya ataupun auditornya. Mungkin nanti juga akan ada pelatihan ataupun sertifikasi di auditor rekam medisnya. Harus paham terkait dengan standar dan regulasi rekam medis yang ada. Kemudian pengetahuan teknisnya. Kemudian ada juga terkait dengan pemahaman kebijakan internalnya ataupun eksternalnya. Jadi sebagai auditor, kita harus paham adanya kebijakan-kebijakan internal maupun eksternalnya. Kita harus menyiapkan tim auditnya. Terdiri dari siapa saja tim auditor, baik internal maupun eksternalnya. Kemudian eh,
adanya terkait dengan persiapan kebijakan internalnya, SOP dan lain-lain sebagainya, persiapan formulirnya yang akan diaudit ataupun rekam medis yang akan diauditnya, standarnya seperti apa, pencatatannya bagaimana, kemudian adakah autentikasinya atau otoritas dari persetujuan rekam medis tersebut. Formulir nanti harus mencakup informasi yang relevan tentang data pasien, kemudian diagnosa, prosedur medis, dan lain sebagainya. Nah, nanti juga akan dilakukan baik penggunaan formulir manual maupun elektronik tentunya. Ketika penggunaan formulir berarti ini akan ada verifikasi penggunaan formulirnya, baik manual maupun elektroniknya, dan pastikan keduanya berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kemudian adanya kebijakan-kebijakan internal, eksternal tadi ya. Kemudian adanya manajemen data, harus kita siapkan juga verifikasi data, kemudian manajemen data rumah sakit seperti electronic health record-nya atau health information system-nya yang dapat mengidentifikasi, mengelola, dan memelihara rekam medis tersebut. Kita harus mempersiapkan terkait autentikasi rekam medisnya. Penggunanya siapa, ada gak terkait dengan eh, tingkatan pengguna, kemudian yang dapat mengakses rekam medisnya, autentikasinya yang kuat, bisa dengan sandi ataupun biometrik tadi, bisa dengan fingerprint ataupun dengan pindai retina mata mungkin ya, kemudian tanda tangan elektronik mungkin jika diperlukan ya. Pastikan bahwa rekam medis elektronik ini ketika digunakan berarti harus ada autentikasi elektronik yang sah ya. Kemudian ada juga tanggung jawab pengisiannya, siapa yang bertanggung jawab pengisiannya. Kemudian juga mungkin akan berkaitan dengan standar penamaannya, ya. Standar penamaannya bagaimana KTP sesuai dengan eh, data Dukcapil kah? Nah, sekarang kan di rumah sakit sudah ada MOU, ya, sudah bisa ber-MOU dengan Dukcapil. Jadi ketika kita memasukkan NIK, ya, nomor induk kependudukan itu sudah masuk langsung muncul data sosial pasien, nama, alamat, tempat tanggal lahir, kemudian pekerjaan. Nah, itu sudah muncul di rekam medisnya ketika sudah bekerja sama ataupun MOU dengan Dukcapil ya dengan memasukkan NIK-nya. Ya nanti bukan hanya nomor rekam medis tapi juga NIK ya, nomor induk kependudukan yang masuk dalam rekam medis pasien. Kemudian ada juga terkait dengan singkatan dan juga simbol ini harus dipahami seluruh auditi maupun auditornya. Memastikan bahwa hanya singkatan yang sah yang diterima. Jadi akan ada nanti mungkin buku singkatan. Nah, buku penggunaan simbol seperti itu. Singkatannya apa? Seperti itu nanti. Kemudian simbol medisnya apakah ada? Pasien ketika plus itu tandanya apa, kemudian ketika warna merah tanda apa, seperti itu. Nanti juga akan ada panduan penggunaan singkatan dan simbolnya. Nah, ini adalah gambaran komunikasi interprofesional dalam pelayanan kesehatan. Nah, kita sebagai rekam medis ketika ada audit rekam medis, nah kita di tengah-tengah nanti. Kita akan menyediakan data-data ini ya. Data-data rekam medis ini untuk perawat, farmasi, ahli gizi, laboratorium, dokter dan lain sebagainya. Nah, kolaborasi antara petugas medis ya, antara petugas perekam medis dan informasi kesehatan dan tenaga kesehatan lain, ini dalam audit rekam medis adalah hal yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta memastikan bahwa data yang tercatat dalam rekam medis akurat dan sesuai dengan standar yang berlaku. Nah, inilah poin. Pentingnya kolaborasi PMIK dan tenaga kesehatan dalam audit medis. Nah, PMIK ini bertanggung jawab dalam pengelolaan informasi kesehatan termasuk rekam medis. PMIK nanti memastikan bahwa data pasien tercatat secara lengkap, akurat, dan dapat diakses dengan mudah, baik manual maupun elektronik. Kemudian peran tenaga kesehatan lain seperti dokter, apoteker, perawat, dan tenaga medis lain
memiliki peran penting dalam memberikan informasi yang relevan terkait dengan kondisi pasien, pengobatan yang diberikan, serta prosedur yang dilakukan. Nah, kolaborasi keduanya ini sangat penting tentunya antara PMK dan tenaga kesehatan lain. Karena untuk memastikan bahwa semua informasi dalam rekam medis tercatat dengan benar sesuai dengan standar pelayanan medis yang ada. Seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, eh, catat apa yang telah dikerjakan, kerjakan apa yang telah dicatat ataupun disimpan di informasi rekam medis tersebut. Nah, bagaimana sih tahapan audit rekam medis? Nah, tahapan audit rekam medis yang pertama adalah pengumpulan data. Dalam pengumpulan data ini, PMIK bersama tenaga kesehatan lain mengumpulkan data rekam medis dari berbagai sumber seperti laporan dokter, catatan perawatan, dan administrasi dalam satu berkas rekam medis ataupun satu rekam medis elektronik pasien. Kemudian adanya evaluasi data. Evaluasi data ini adalah memverifikasi apakah informasi yang dicatat sudah lengkap dan akurat. Ini melibatkan pengecekan apakah prosedur yang dilakukan, kemudian diagnosis dan pengobatan ini tercatat dengan jelas dan baik. Kemudian identifikasi masalah. Jika ditemukan masalah ataupun ketidaksesuaian dalam rekam medis, baik itu kesalahan penulisan ataupun kekurangan informasi, hal tersebut didiskusikan bersama tenaga medis yang terkait untuk diperbaiki. Nanti setelah dianalisis kuanti, ya, kelengkapan, kemudian pencatatannya, mungkin ada autentikasi yang kurang jelas ataupun juga pengesahannya kurang, nanti kita ajukan ke dokternya ataupun DPJP yang bertanggung jawab dalam pasien tersebut. Pengambilan tindakan. Nah, ini berdasarkan temuan audit, PMIK dan tenaga kesehatan lain bekerjasama untuk mengimplementasikan perbaikannya bagaimana, baik dalam sistem pengelolaan rekam medis ataupun dalam prosedur klinis yang ada. Apakah nanti dijumpai atau tidak? Karena tadi audit rekam medis ini nanti adalah proses evaluasi, tentunya memastikan bahwa rekam medis ini diisi sesuai dengan prosedur dan standar yang telah ditetapkan. Nanti ada mungkin dalam audit rekam medis nanti akan ada data medis atau data klinis ya. Ini termasuk data medis semua riwayat penyakitnya pasien, hasil penemuan fisik, diagnosis, pengobatan dan lain sebagainya. Dan juga terdapat data-data yang mungkin bersifat rahasia. Kemudian ada data sosiologis ataupun data non medis termasuk identitas, kemudian jenis kelamin, alamat, ekonomi mungkin ya, pekerjaan. Nah, mungkin seperti itu. Nah, manfaat kolaborasi dalam audit rekam medis ini yang pertama adalah meningkatkan akurasi data. Nah, dengan adanya kolaborasi PMIK dengan tenaga kesehatan, maka informasi yang dicatat ini lebih akurat, lengkap, dan sesuai dengan standar medis. Kemudian yang kedua, memastikan kepatuhan terhadap standar. Nah, kolaborasi ini membantu memastikan bahwa semua pihak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, baik dalam pencatatan data medis maupun dalam pelaksanaan perawatannya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Dengan rekam medis yang baik, tenaga kesehatan dapat memberikan perawatan yang lebih cepat, lebih tepat sesuai dengan kebutuhan si pasiennya. Mengurangi kesalahan medis, audit rekam medis yang dilakukan dengan kolaborasi yang baik dapat mengurangi potensi kesalahan medis yang bisa timbul akibat kesalahan pencatatan ataupun komunikasi yang buruk antara tenaga medis dan pihak administrasi ataupun data yang sudah dituliskan. Kemudian juga meningkatkan keamanan pasien. Nah, rekam medis yang lengkap dan akurat membantu memastikan bahwa pasien menerima perawatan yang aman dan tepat dan juga dapat dijadikan bukti hukum tadi. Nah, ketika melakukan audit rekam medis pasti juga akan ada tantangan-tantangannya ataupun ketika melakukan kolaborasi dalam audit rekam medis tentunya akan ada tantangan-tantangannya. Nah, beberapa tantangan yang muncul itu terkait dengan keterbatasan sumber daya, keterbatasan jumlah PMIK ataupun tenaga kesehatan yang terlatih untuk dapat menghambat proses audit yang optimal. Jadi kalau tenaga kurang atau PMK kurang, kemudian ataupun juga tenaga medis atau tenaga kesehatan lain yang kurang, ini juga dapat menghambat kelengkapan rekam medisnya atau juga menghambat audit rekam medisnya. Kemudian juga adanya kendala teknologi. Nah, kendala teknologi ini juga menghambat kolaborasi dalam audit rekam medis. Nah, terkadang sistem rekam medis elektronik yang digunakan tidak sepenuhnya mendukung kolaborasi yang efisien antara
tenaga kesehatan dan juga PMIK. Ketika kolaborasi juga nanti muncul hambatan terkait dengan komunikasi yang tidak efektif. Komunikasi yang tidak efektif antara PMIK dengan tenaga kesehatan lain atau tenaga medis lainnya dapat menyebabkan kesalahan dalam pencatatan ataupun pengelolaan datanya. Ketika data awal tidak akurat, maka informasi ataupun datanya juga tidak akan akurat. Nah, demikian untuk materi yang bisa saya sampaikan terkait dengan kolaborasi antara PMIK dengan tenaga kesehatan lain dalam audit rekam medis, ya, yang merupakan aspek yang krusial tentunya karena tadi berkaitan dengan bukti hukum, berkaitan dengan eh, finansial rumah sakit, berkaitan dengan pencatatan yang baik ataupun kualitas pelayanan kesehatan yang baik. Dengan adanya kolaborasi, dengan adanya kerjasama yang baik dalam memastikan akurasi dan kelengkapan rekam medis, kedua pihak dapat menciptakan sistem perawatan yang lebih aman dan efektif bagi pasien. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan bisa melalui WA Group. Semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.